Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Perikopa Injil hari ini terjadi setelah kematian Yesus. Maria pergi ke makamnya pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Ketika Maria tiba di kubur, batu di pintu masuk kubur telah tidak ada. Maria segera berlari dan menemukan Petrus dan memberitahu mereka apa yang ia temukan. Dia percaya bahwa seseorang telah memindahkan tubuh Yesus dari kubur. Dia ingin mereka kembali ke makam bersama dengannya. Saudara-saudari, kemudian Maria segera kembali ke kubur. Namun Yohanes tidak mengatakan bahwa Petrus dan murid yang lain itu mengikutinya ke kubur. Maria berdiri di luar makam sambil menangis karena kehilangan sahabat dan gurunya. Maria telah kehilangan Yesus dengan kematian Yesus disalib, dan sekarang Maria juga telah kehilangan jasad Yesus. Saudara-saudari, kemudian Maria membungkuk dan mengintip ke dalam kubur. Dia terkejut melihat dua malaikat duduk di dalam kubur, satu di kepala dan satu di kaki tempat tubuh Yesus dibaringkan. Malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Maria berkata, "Mereka telah mengambil tubuh Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Setelah Maria mengatakan ini, dia berbalik dan melihat seorang pria berdiri di sana. Itu adalah Yesus. Namun dia tidak mengenalinya. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari?" Maria menyangka bahwa pria ini adalah tukang kebun. Pasti dia akan tahu di mana mayat Yesus ditaruh.
Dia meminta pria itu untuk membawanya ke tempat di mana tubuh Yesus telah dibaringkan. Dia perlu merawatnya dan menguburnya dengan hormat dan penuh cinta. Saudara-saudari, kemudian Yesus dengan tenang memanggil namanya Maria. Pada saat itulah mata dan hati Maria terbuka, dan dalam bahasa Ibrani dia dengan hormat hanya mengucapkan satu kata, Rabuni, yang berarti guru. Segera Maria melangkah ke arah Yesus. Dia lalu menyentuhnya dan memeluknya. Kemudian Maria tahu dan percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Namun setelah beberapa saat, Yesus mengatakan kepadanya, "Berhentilah berpegangan padaku. Aku belum menuju kepada Bapakku." Kemudian Yesus mengutus Maria sebagai murid pertama. Maria harus membagikan warta menakjubkan tentang kebangkitan Yesus. Maria segera pergi dan menemukan para murid. Maria dengan gembira menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya telah melihat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda mengalami kehadiran Yesus? Apakah Anda berpegang teguh pada pengalaman itu? Apakah Anda berbagi pengalaman itu dengan siapapun? Saudara-saudari, mengalami kehadiran Tuhan adalah anugerah yang menakjubkan untuk melihat atau merasakan kehadiran Yesus dan kasih Yesus. Kadang-kadang karunia ini mungkin merupakan perjumpaan langsung dengan Yesus. Di lain waktu, kita mungkin mengalami Yesus sebagai sesama kita yang penuh perhatian atau mengasihi kita. Yesus bersama kita selalu. Namun, kita harus memiliki mata yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan hati yang terbuka dalam setiap situasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita